Hari ini kita masih diizinkan untuk bertatap muka secara online, melanjutkan perkuliahan kita pada sore hari ini. Salawat besar salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang tetap selalu dan akan kita harapkan syafaatnya hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini siapa yang bertugas? Saya Ustazah. Mas Anwar, Mas Anwar atau Pak Anwar. Dengan siapa atau sendiri? Sendirian Ustazah. Oke, single factor. Oke, monggo kalau sudah siap silakan dipresentasikan untuk materi pada sore hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, yang kami hormati kita bersama yaitu Ustaz Sasin Pengampu mata kuliah penelitian metode penelitian tafsir, saya Harulina Ustazah Harulina Rahmawati MA beserta teman-teman semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali dalam rangka untuk mengikuti program perkuliahan pada sore hari ini. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membuat kita dari jurang kegelapan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kesejahteraan iman dan juga Islam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya di sini sebagai pemateri hendak mempresentasikan makalah yang telah dibuat. Baik pada kesempatan kali ini makalah ataupun materi yang akan saya bawa yang akan kami presentasikan yaitu tentang salah satu metode penelitian tafsir yang berjudul metode tahlili, yang mana pendahuluannya atau latar belakangnya di sini Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan pedoman hidup petunjuk bagi seluruh umat manusia atau sebagai sumber utama ajaran Islam. Namun untuk bisa memahami kandungannya tersebut, memahami dengan benar, maka diperlukan ilmu tafsir. Dan salah satu yang metode digunakan ataupun salah satu metode yang dapat digunakan dalam menafsirkan ayat Al-Quran tersebut itu dengan metode tafsir tahlili, yang mana metode ini merupakan cara klasik, secara runtut atau secara komprehensif, yaitu bisa dengan cara ayat demi ayat ataupun surat demi surat sesuai dengan urutan dalam mushaf tersebut. Dan melalui metode ini para mufassir menguraikan makna ayat tersebut secara mendalam, baik dari segi aspek bahasa atau asbabun nuzulnya, yaitu sebab-sebab turunnya ayat tersebut, maupun hukum dan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Adapun rumusan masalahnya di sini itu ada 6 macam, yaitu tentang pengertian metode tafsirnya, dan bagaimana sejarah dan perkembangannya, dan juga ciri dan langkah-langkahnya dalam metode tafsir ini, dan juga kelebihan dan kekurangannya. Dan selanjutnya contoh-contohnya tafsir yang digunakan dalam metode ini dan contoh penerapan metode tahlilinya di dalam menafsirkan ayat. Dan tujuan penulisannya di sini ada 4 macam. Yang pertama itu menjelaskan pengertian ruang lingkup metode tafsirnya dan mendeskripsikan sejarah dan perkembangan metodenya, terus menguraikan ciri-ciri kelebihan dan kekurangannya, terus memberikan contoh kitab dan penerapan metode tahlili pada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Adapun pembahasannya itu tahlili tersebut itu berasal dari secara etimologis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu halalah yuhallilu tahlilan, yang berarti menguraikan ataupun menjelaskan secara terperinci. Adapun secara terminologis, metode tafsir tahlili tersebut itu adalah metode penelitian Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara berurutan sesuai yang ada di dalam mushafnya.
serta menguraikan kandungan ayatnya dari berbagai aspek, seperti halnya dari segi aspek bahasa, atau dari segi asbabun nuzulnya, dari segi hukumnya, atau dari segi kandungan dan hikmah atau pesan moralnya. Jadi secara terminologis tafsir ini adalah metode dalam penafsiran yang dilakukan ayat demi ayat ataupun surat demi surat secara berurutan, tertib, dan komprehensif sesuai yang ada di dalam mushaf tersebut, sambil dijelaskan kandungan-kandungan ayat tersebut, baik kandungannya ataupun asbabun nuzulnya atau pesan moralnya. Adapun sejarah singkatnya di sini itu metode tahlil itu munculnya itu sejak zamannya Rasulullah langsung, yaitu ketika beliau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat setelah beliau wafat, dan para sahabat melanjutkan tradisi ini dengan menafsirkan ayat secara rinci berdasarkan pemahaman dan riwayat yang mereka miliki. Jadi perkembangannya itu muncul sejak awal ya Rasulullah langsung. Jadi langsung melalui tafsir dari lisannya Nabi Muhammad berdasarkan apa yang konteks terjadinya, lalu dilanjutkan oleh para sahabat yang masih tetap lanjut dengan melalui penjelasan lisan juga sesuai dengan pengalaman dan pemahaman mereka. Terus dilanjutkan perkembangannya oleh para tabi'in, ulama mutawakkilin atau ulama klasik, dan sampai sekarang ulama mutaakhirin. Sampai sekarang itu menjadi sistematis, yang mana tafsir tersebut itu sekarang seperti halnya tafsir Al-Qurtubi ataupun tafsir Al-Baghawi dan lain sebagainya. Metode tafsir tahlil ini merupakan pendekatan analitik yang mengupas makna ayat secara rinci dan menyeluruh. Dalam metode ini penafsiran dilakukan dengan meneliti aspek-aspek seperti tata bahasa, asbabun nuzulnya, ataupun konteks sosialnya, ataupun kandungan hukum dan hubungan antar ayat satu dengan yang ayat yang lainnya. Adapun para masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tafsir mulai diposisikan dalam bentuk kitab, seperti halnya karyanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu Jami'ul Bayan, ataupun tafsir Al-Baghawi, tafsir Qurtubi, dan juga tafsir Ibnu Katsir. Adapun tujuannya di sini ada 4 macam. Tujuan metode tahlili yang pertama itu menjelaskan kandungan ayatnya secara mendalam ataupun secara komprehensif dan memberikan pemahaman yang utuh tentang pesan-pesan Allah dalam konteks sejarah dan kebahasaan. Dan yang ketiga itu menggali hukum akidahnya dan nilai moral setiap ayat di dalamnya. Dan yang terakhir itu membantu umat Islam memahami Al-Quran secara bertahap dan terperinci. Adapun ciri khasnya metode tahlil yang terakhir itu penafsiran dilakukan ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan urutan mushaf, dan menjelaskan arti kata ataupun kosakatanya ataupun mufradatnya, dan juga asbabun nuzulnya, menjelaskan hubungan antara ayat ataupun munasabah, dan menafsirkan ayat secara menafsirkan ayat dengan riwayat sahih, pendapat sahabat tabi'in serta analisis bahasa dan hukum. Dan yang terakhir itu mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap ayat. Jadi di sini itu ada ciri-cirinya yang membedakan antara metode tafsir tahlili dengan metode tafsir yang lain seperti ijmali ataupun muqarrar dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah praktisnya di sini itu ada 6 macam. Yang pertama itu menuliskan ayatnya. Misalkan Al-Fatihah ditulis ayatnya, menuliskan ayatnya per ayat 1, ayat 2, terus selanjutnya yang kedua itu menjelaskan arti kata mufradatnya. Misalkan kalau Al-Baqarah itu alif lam mim, dijelaskan arti mufradatnya. Kalau perkata diartikan perkata, terus selanjutnya itu diuraikan asbabun nuzulnya setelah dijelaskan mufradatnya, arti katanya, lalu diuraikan asbabun nuzulnya. Dan yang keempat menjelaskan munasabah ayatnya, yaitu keterkaitan antara ayat dengan ayat satu ataupun dengan ayat yang selanjutnya, baik ayat sebelumnya ataupun ayat selanjutnya. Dan yang kelima itu menafsirkan ayat secara mendalam, ditafsirkan secara mendalam. Dan yang keenam itu menyimpulkan pesan dan hikmahnya, yaitu pesan moralnya dan hikmahnya yang telah ditadabburi mungkin ayatnya.
Terus selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini kelebihan itu ada 4 macam. Yang pertama itu menjelaskan ayat secara rinci dan lengkap. Dan yang kedua itu memudahkan pembaca memahami konteks ayatnya. Yang ketiga itu menggali makna dari berbagai aspek bahasa, baik dari segi bahasa ataupun hukum, akhlak ataupun sejarahnya. Dan yang keempat itu cocok untuk penelitian akademik dan studi ilmiah. Adapun kekurangannya di sini terdapat 3 macam kekurangannya. Yang pertama itu terkadang penjelasan terlalu panjang, karena di sini itu untuk metode tafsir tahlil itu pasti memerlukan berbagai alat ilmu, mulai dari ilmu dari bahasa, lugah, seperti nahwu syaraf dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu kurang menonjolkan tema besar karena fokus dengan ayat per ayat. Ini kurangnya karena tidak menonjolkan tema besar karena fokus ayat per ayat, bukan pengumpulan. Jadi tidak bisa ditemakan. Dan yang ketiga itu memerlukan pengetahuan luas tentang berbagai disiplin dan ilmu Islam. Adapun contoh kitab tafsir dengan metode tahlil ini itu, contoh kitabnya itu ada 5 macam. Yang pertama tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan, dan yang kedua tafsir Al-Qurtubi, Jami'ul Ahkam, dan yang ketiga tafsir Ibnu Katsir, yang keempat tafsir Al-Maraghi, dan yang kelima tafsir Al-Baghawi, yang mana sering digunakan oleh para habaib. Adapun contoh penerapannya tafsir metode tahlil ini, kalau dalam contoh Al-Fatihah misalkan, Al-Fatihah mufradnya misalkan bismi, itu artinya itu dengan nama Allah, yaitu Allah, Ar-Rahim yaitu penyayang, yang mana asbabun nuzulnya itu tidak ada asbabnya, tidak ada asbab secara khusus, tetapi disepakati sebagai adab untuk memulai segala aktivitas dengan menyebut nama Allah. Jadi tidak ada asbabun nuzulnya di sini karena disepakati sebagai adab untuk memulai suatu perkara. Adapun makna ayatnya, ayat di sini itu mengajarkan agar setiap perbuatan dimulai dengan menyebut nama Allah sebagai tanda ketergantungan, keikhlasan, dan doa agar mendapatkan keberkahan. Adapun hikmah yang bisa diambil dari ayat tersebut itu, maka ayat tersebut itu mengajarkan tauhid dan ketundukan kepada Allah, dan menumbuhkan rasa syukur dan kesadaran spiritual, dan menegaskan sifat kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Dan juga kesimpulannya adalah metode tafsir tahlil ini merupakan metode penafsiran Al-Quran yang menjelaskan ayat demi ayat secara rinci sesuai dengan urutan mushaf. Metode ini sangat penting dalam memahami makna Al-Quran secara komprehensif dari berbagai aspek bahasa, sejarah, hukum ataupun akhlaknya, yaitu dengan kelebihannya yang mampu menjelaskan kandungan ayat secara mendalam. Maka metode ini tetap menjadi dasar bagi metode tafsir yang lain yang berkembang setelahnya. Namun karena sifatnya yang detail, metode ini itu memerlukan pengetahuan luas dan kesabaran di dalam mengkaji tafsir dengan metode tahlil ini. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata ataupun bahasa, mohon dimaafkan. Mungkin ada pertanyaan, silakan diajukan. Baik, Mas Anwar, terima kasih atas presentasinya. Monggo silakan, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Paham semua kayaknya Mas Anwar itu sudah. Langsung paham.
ada yang bertanya? Mungkin sudah paham semua, Ustaz. Iya kayaknya. Akan bertanya dan siapkan pertanyaannya. Kalau tidak ada yang pertama, saya menambah sedikit penjelasan dari Mas Anwar nih. Suara saya kedengaran kan di situ? Kedengaran, Ustazah. Oke. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari ini kita membahas tentang tafsir ini ya. Nah, sebelumnya sebentar ya. Nah, dari manakah pembagian metodologi ini? Ada seorang tokoh Abdullah Al-Farmawi ini membagi metode tafsir menjadi 4. Jadi yang membagi itu adalah atau yang memaparkan teori ini, yang membagi teori ini itulah Abdul Hai Al-Farmawi. Beliau membagi metode ini menjadi 4, yaitu tahlili, ijmali, muqaran atau muqarin, dan juga tafsir tematik atau maudhu'i. Nah, yang kita bahas pada sore hari ini yaitu tafsir tahlili. Tafsir tahlili sebagaimana sudah disampaikan Mas Anwar tadi, bahwa tafsir tahlili adalah tafsir yang mengkaji Al-Quran itu sesuai dengan urutan mushaf, urut dari depan sampai belakang, yang mana di sana itu biasanya membahas diantaranya yaitu membahas tentang hubungan antara ayat dan ayat, lalu surat dengan surat. Jadi lebih, kalau tahlil itu lebih detail, lebih detail sekali. Pertama itu munasabatul ayat atau munasabatul surah, antara ayat dengan ayat, surat dengan surat, itu biasanya kalau di tafsir tahlil itu dibahas. Nah, dari penafsiran tahlili ini sendiri itu memunculkan beberapa cara penafsiran yang kita ketahui, diantaranya tafsir sufi, tafsir fikhi, tafsir ilmi, tafsir ijmali, syara ijtimai, adab ijtimai biasanya ya. Nah, itu muncul dari corak penafsiran tahlili. Dari metode tahlili muncul beberapa corak. Tafsir sufi, fikhi, falsafi, ilmi, adab ijtimai. Kalau adab ijtimai contohnya siapa? Kalau di Indonesia, adab ijtimai itu sosial budaya. Yang dekat sekali dengan kita, siapa yang kita kenal? Adab ijtimai, yang berbau adab ijtimai. Metode pakai apa, corak? Maaf, bukan metode. Siapa? Tafsirnya siapa? Dr. Quraisyihab, betul? Hah? Dr. Quraisyihab. Ya, betul. Di antara mufasir Indonesia yang menggunakan adab ijtimai, corak adab ijtimai yaitu Quraisyihab, Buya Hamka. Sebentar, Kak, tolong, Kak. Itu pakai adab ijtimai. Kalau yang pakai tafsir ilmi, siapa? Kemarin sempat saya sebutkan itu. Di antaranya, kalau yang pakai tafsir dengan corak ilmi, di antaranya itu Fakhruddin Ar-Razi. Nah, itu Tantawi Jauhari, itu pakai cara ilmi karena memadukan tafsir dengan sains. Itu diantaranya ya. Jadi munculnya corak-corak itu yaitu dari metode tafsir tahlili. Setelah membahas
apa tadi, munasabatul ayat biasanya juga disertai dengan asbabun nuzul, di mana kenapa ayat itu turun. Nah, itu adanya di tahlili. Jadi sangat detail sekali dari munasabatul ayat, asbabun nuzul, terus dari kosakatanya itu, dari segi bahasanya juga dibahas. Kadang ada syair-syair yang ditambahkan untuk menjelaskan ayat-ayat yang tertentu yang ada hubungannya dengan syair-syair tertentu. Nah, itu biasanya ditambahkan kalau di tafsir tahlili. Di tafsir tahlili itu biasanya juga menjelaskan ayatnya itu secara umum, boten tidak terlalu spesifik seperti itu, lebih cenderung secara umum. Nah, kalau di tahlili juga biasanya dijelaskan segi balaghahnya, itu dijelaskan kalau ada yang bersinggungan dengan ijaz, bayan, yang bersinggungan dengan balaghah, itu secara bahasa biasanya dijelaskan kalau dalam tahlili itu. Selain dari sisi balaghah, biasanya kalau dalam metodologi tahlili yang bersinggungan dengan hukum itu dijelaskan lebih detail. Yang bersinggungan ayat-ayat tentang hukum, nah itu biasanya juga sangat dikaji. Secara garis besar, dalam metode tahlili ini bisa dibilang lebih urut, lebih teliti, lebih detail, karena sangat detail lah ya, dari unsur ayat-ayatnya juga dilihat, unsur kosakatanya dilihat, unsur susunan kalimatnya juga dilihat, sehingga apa yang dibahas dari tafsir tahlili ini itu sangat detail sekali, lebih detail seperti itu. Tidak hanya maudhu'i secara tema saja, akan tetapi urut dari awal sampai akhir, dan itu juga ditelaah munasabahnya, Al-Baqarah dengan ayat setelahnya. Nah, itu juga dilihat ada munasabatul ayahnya apa tidak. Nah, dari ayat-ayat itu juga dilihat ada asbabun nuzulnya atau tidak. Jadi sangat detail sekali seperti itu. Nanti kalau misalkan di antara jenengan ada yang membahas terkait metode tahlili, menggunakan metode tahlili, jadi bisa misalkan ngambil surat apa seperti itu, surat pendek tertentu yang mana di dalamnya itu banyak terdapat munasabatul ayah atau terdapat asbabun nuzul yang sekiranya unik, bisa juga ditambahkan hadis-hadis Nabi atau hadis dari apa yang riwayatnya sahabat, riwayat dari tabi'in juga bisa. Itu kalau memang ada hadis yang menjelaskan tentang ayat tersebut, bisa ditambahkan kalau metode tahlili itu seperti itu. Monggo, adakah yang dibingungkan atau yang masih kurang paham? Mungkin kami bisa membantu sama Mas Anwar. Silakan. Izin bertanya saja. Monggo, nggih. Tadi disampaikan kalau metode tafsir tahlili itu kan urut ya, berdasarkan
surut ayat per ayat, surat per surat berurutan. Padahal kalau kita membaca sekilas saja nih, kalau bukan tafsir tapi terjemahan saja, itu kadang-kadang lompat-lompat gitu saja. Jadi dalam satu surat Al-Baqarah saja, nanti pertama misalnya bahas tentang Al-Quran ya, tapi ayat berikutnya kemudian bahas dengan tema yang lain. Nah itu bagaimana solusinya Ustazah? Oke, kalau untuk munasabahnya berarti niki Pak Saiful nggih. Gini mboten langsung ayat setelahnya ngoten mboten. Jadi salah satu ayat di surat Al-Baqarah nanti munasabatul ayatnya ada di salah satu surat setelahnya, di surat setelahnya ngoten. Jadi mboten langsung. Biasanya kan ada ditemukan di surat yang lain terusannya gitu. Atau di surat setelahnya, tapi tidak harus urut ayat 1 munasabahnya ada di ayat 2 ngoten mboten. Jadi salah satu surat di Al-Baqarah nanti munasabatul ayatnya ada di surat setelahnya. Tapi tidak harus langsung ayat selanjutnya ngoten mboten. Jadi kita temukan salah satu ayat yang munasabahnya nanti masuk ke surat berikutnya. Bagi kita pemula Ustazah nggih, biasanya kan misalnya kita belajar secara urut, misalnya mulai dari juz awal ya. Kalau untuk mencari munasabatul ayatnya di surat yang lain, itu kan berarti harus loncat lagi ke ayat yang lain gitu ya. Jadi tidak berurutan juga nanti akhirnya. Iya, kan kita tahunya itu kita membaca tafsirnya juga dari tafsirnya, dari biasanya Al-Quran yang ada penafsirannya itu di bawahnya itu juga bisa. Jadi kita tahunya ya dengan membaca, ini ada munasabahnya dengan ayat yang mana, seperti itu. Jadi kita lihat juga harus banyak membaca dan juga mengkaji, seperti itu. Karena tidak setiap ayat dengan ayat itu ada munasabahnya. Jadi hanya ayat tertentu yang memiliki munasabah dengan ayat tertentu di surat tertentu. Boten langsung urut di setelahnya ngoten, kadang ada yang loncat di surat berikutnya. Seperti itu. Akhir ayat, ada juga yang akhir surat masuk ke awal surat berikutnya, ada yang seperti itu juga. Nah itu misalnya dalam tadi kan dicontohkan ya tafsir Al-Quran yang memakai metode ini, salah satunya misalnya tafsir Al-Maraghi misalnya. Di Al-Maraghi itu dicantumkan ya, misalnya ngapun Ustazah, misalnya kalau dalam Isra Mi'raj ya, ayat tentang Isra Mi'raj itu kan Isra-nya dalam surat Bani Israil misalnya, kemudian Mi'rajnya dijelaskan dalam surat Ar-Rahman. Berarti di tafsir misalnya surat Al-Maraghi itu ada kayak gitunya Ustazah? Insya Allah ada. Jadi beberapa ulama mufasir itu menyebutkan di sana munasabatul ayah surat sekian, ayat sekian, nanti munasabahnya dengan ayat sekian. Oke, terima kasih Ustazah. Oke, sami. Silahkan, mungkin ada pertanyaan yang lain yang ajukan. Oke, monggo kalau ada pertanyaan yang lainnya. Artinya udah paham semua Ustazah. Udah
Yang lainnya monggo silakan. Punten Ustazah, Nggih. bertanya, kalau bikin ini Pak, berarti metode penelitiannya itu bisa digabung-gabung gitu ya Ustaz? Antara Bu, suaranya kok kecil ya? Nggih. Apa? Metode penelitiannya itu berarti bisa digabung gitu ya Ustazah, antara umpamanya kita mengkaji suatu fenomena yang terjadi sekarang gitu, tapi berkenaan ada dibahas di dalam ayat Al-Quran gitu, sama hadis dipakai metode tahlili, ini bisa gitu ya Ustazah? Atau pakai maudhu'i gitu, bisa digabung kayak gitu ya Ustazah? Ibu mau bahas tentang fenomena apa contohnya? Contohnya kayak sekarang di dalam ini kan banyak perceraian itu, kalau di dalam surat Ar-Rum kan itu banyak dibahas kan Bu, itu kan dibahas di dalam surat Ar-Rum. Itu bisa berarti kita bisa pakai metode kualitatif digabung maudhu'i atau tahlili gitu, bisa ya Ustazah? Atau gimana? Atau harus satu-satu gitu Ustazah? Oh, nggak apa-apa. Kalau yang dimaksudkan seperti itu, secara penulisan kaidah metodologi penulisan secara umumnya kita pakai kualitatif. Boleh. Misalkan secara metodologi tafsirnya kita menggunakan maudhu'i, boleh Bu. Jadi karena ya memang seperti itu biasanya. Karena kita menggunakan metodenya tafsir ya, sehingga harus menggunakan kualitatif. Lebih cocok menggunakan kualitatif karena yang dijelaskan atau yang dimaksudkan adalah mengumpulkan data terlebih dahulu baru dianalisis, tidak seperti kuantitatif yang ada hitung-hitungannya, harus sampel dan kayak angket-angket seperti itu, mboten. Jadi secara penelitian umumnya menggunakan kualitatif, akan tetapi untuk mengkaji Al-Qur'annya kita menggunakan metode maudhu'i. Caranya nanti di analisis bab 4-nya itu untuk menganalisis data, kita menganalisis Al-Quran sebagai data kita itu menggunakan metode maudhu'i, caranya seperti itu. Tapi penulisan penelitian kayak skripsi seperti itu secara umumnya kita menggunakan kualitatif. Boleh, itu boleh sekali Bu, nggak apa-apa. Karena di dalam pemikiran saya tuh kalau sudah kalau sudah pakai satu metode ya itu aja gitu. Oh boten, karena kualitatif itu bisa diaplikasikan tidak hanya di dalam Al-Quran, tidak hanya dalam pengkajian Al-Quran, kajian secara umum, kajian misalkan fenomena tertentu atau kasus tertentu di dalam masyarakat, itu juga bisa, tidak hanya digunakan dalam kajian ayat-ayat Al-Quran saja. Itu metodologi umum gitu Bu. Nah, kalau kita menggunakan Al-Quran sebagai data primer kita, sehingga kita harus memadukannya dengan metode yang bisa menganalisis atau mengkaji ayat Al-Quran itu, tidak hanya fokus pada kualitatif saja. Sehingga metode yang umum itu gimana caranya bisa menyerap Al-Quran. Ditambahi dengan metode tadi yang 4 itu tadi, pakai ijmali, maudhu'i, muqarron ataupun tahlili, sehingga bisa kualitatif tadi dipadukan dengan penelitian Al-Quran seperti itu. Makanya dalam semester ini kita pelajari singkat yang penting kenal, semoga bisa mendalam juga karena ada pemadatan sehingga kita harus mengenal
mana kualitatif, kuantitatif, mana metodologi yang 4 ini, mana hermeneutik, mana living Quran, seperti itu. Sehingga kita nanti di akhir bisa memilih mana metode yang kita gunakan. Seperti itu. Kalau living Quran, kemarin siapa yang bahas? Sudah ada yang membahas. Ampun, sudah. Nah, ya itu. Kalau living Quran kan nanti kajiannya biasanya lebih ke aktivitas yang dilakukan jamaah, komunitas, tidak personal ya, jamaah. Itu yang melakukan rutinan tertentu di tengah-tengah masyarakat sehingga Al-Quran itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Misalkan ada Yasin tahlil, Yasin misalkan ya, Yasin, rutinan Yasin itu yang dinamakan living Quran. Karena apa? Dari Yasin itu dibaca rutin oleh komunitas tertentu, misalkan grup Yasinnya ibu-ibu RT 5 daerah Waru misalkan. Nah, di situ nanti dikaji di mana tempatnya, lembaganya namanya apa, di situ nanti pimpinannya siapa. Nah, dari kalau sudah lembaganya dikaji, anggotanya, pimpinannya, semua unsur-unsur dari komunitas itu sudah dikaji, baru nanti masuk bacaannya apa saja yang dibaca, terus bagaimana resepsi mereka, resepsi pendapat mereka tentang itu, terus bagaimana kepercayaan mereka. Nah, seperti itu. Jadi nggak pakai ayat-ayat yang dikaji kayak di metode maudhu'i, tahlili, ataupun ijmali, muqarron, itu nggak pakai seperti itu. Kita hanya menyebutkan kalau memang ada ayat yang dibaca itu sebagai bacaan yang dibaca rutin, bukan dikaji secara penafsiran. Karena kita kalau belajar living Quran, kita tidak belajar teks, tapi kita belajar sosial yang ada di luar teks itu. Tidak membahas teks. Kalau membahas teks kan kita membahas terjemahnya, tafsirannya, susunan bahasanya, kita membahas kosakatanya, itu kita membahas teks. Kalau membahas di luar teks, nah itu living Quran. Kita membahas bagaimana ayat itu diresepsikan atau dipersepsikan, dipandang orang lain di sebuah komunitas itu, ayat itu bagaimana sih hidup di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, itu sosialnya kita lihat di dalam ayat itu yang dimaksud dari living Quran itu tadi. Jadi kita tidak membahas teksnya, tapi bagaimana orang melihat teks itu, bagaimana pendapat mereka. Ada yang mempercayai, wah dengan membaca, kan kalau living Quran itu pakai wawancara juga. Jadi kita mewawancarai ketua dari kelompok itu, anggotanya, jamaahnya, orang di luar jamaah. Jadi nanti dimasukkan juga hasil wawancaranya. Saya dengan mengikuti Yasin Tahlil ini, alhamdulillah rezeki saya jadi lancar, atau urusan saya jadi semuanya selesai dengan baik, tugas kuliah saya jadi lancar, tugas-tugas semuanya selesai, seperti itu. Nanti pendapat jamaah lain bagaimana? Nah itu living Quran, kayak pendapat orang-orang, pendapat jamaah, pendapat ketua, pendapat bisa pendapat di luar jamaah yang melihat itu juga bisa. Jadi banyak unsur yang diwawancarai kalau di living Quran itu. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa Bu, pakai kualitatif, nanti metode untuk tafsir Al-Qur'annya menggunakan maudhu'i nggak apa-apa, atau tahlili juga nggak apa-apa. Oke, Ustazah, makasih. Dalam. Iya. Tapi suka. Ya, yang lain monggo silakan.
Ngapunten Ustazah, karena Iya. nggak ada yang tanya, saya tanya lagi. Monggo ya Pak. Tadi siapa Ustazah yang menemukan atau yang mengklasifikasi metode-metode tafsir Al-Quran tadi? Az-Zahabi. Abdul Hai Al-Farmawi. Itu pada tahun berapa Ustazah? Waduh, kalau tahun saya nggak hafal. Maksudnya itu termasuk modern apa salah atau Klasik Pak. Klasik itu. gimana? Oh, klasik. Iya. Oh, Sebenarnya metode-metode ini tuh ada di zaman klasik, tapi masih dipakai sampai kontemporer. Masih sampai sekarang masih dipakai. Ada metode-metode ini pada zaman klasik, mufasir klasik. Makanya seperti Qurtubi, Tobari itu kan mufasir klasik, itu pakai seperti itu. Ibnu Katsir juga itu. Ibnu Katsir itu kan abad ke-8 Hijriah. Berarti tadi disampaikan oleh pemakalah kalau tafsir Ibnu Katsir termasuk mengikuti metode tahlili ini kan. Yeah. Apakah waktu Ibnu Katsir tafsir Ibnu Katsir itu dibuat itu memang sudah ada metode itu, maksud saya. Antara metode dengan tafsirnya itu dulu mana? Insya Allah duluan metodenya sih Pak. Dulu metodenya. Tahunya saya nggak hafal ya tahunya, maaf ya Pak. Jadi dengan adanya metodologi itu, nah itu yang diserap oleh mufasir klasik sehingga jadikan metodologi dalam. Tapi nanti saya pastikan lagi nggih untuk tahunnya. Saya ingat itunya saja. Apa namanya? Nama tokohnya saja. Untuk tahunnya saya lupa. Abdul Hai Al-Farmawi. Abdul Hai Al-Farmawi. Al-Hai gitu. Al-Farmawi. Beliau yang memaparkan. Nah ini saya tadi agak sempat browsing saya saja. Kalau Abdul Hai Al-Farmawi itu malah kelahiran atau betul apa salah kurang tahu. Ini 1942 Masehi. Berarti kan termasuk ulama kontemporer gitu loh. Ulama kontemporer ya. Oke. Kelahiran 1942. 19? Coba saya cek dulu. Bisa jadi klasifikasi ini setelah ya Pak ya, setelah adanya metode yang dipakai oleh mufasir itu, baru setelah ditelaah beliau menemukan metode ini. Abdul Hai. Iya, beliau kontemporer. Kalau beliau kontemporer, berarti bisa jadi muncul tafsirnya dulu, Bapak. Tafsirnya dulu, baru ditelaah dan muncul metode-metode ini. Kayak apa ya dulu itu? Muncul penafsiran dulu metodenya. Kayak Living Quran juga kan. Living Quran itu ditenarkan atau dipaparkan oleh Prof. Sairan Samsudin. Itu kan juga termasuk baru.
Oke, hasil dari penelitian tradisi lama maksudnya gitu ya. Iya, tradisi lama. Kalau Abdullah Al-Farmawi ini termasuk kontemporer berarti ada tafsir dulu. Saya lupa tahunnya soalnya. Oke, ya sudah ada. Siap. Enggak, silakan ada lagi tanya lagi. Silakan, ada yang bertanya lagi? Yang lain mana ini suaranya? Mbak Nur, kamu kok nggak ada suara, Mbak Nur? Iya, Ustazah. Kayaknya paham semua ini sudah. Insya Allah, Ustazah. Masya Allah. Maulidah, hari ini yang masuk ke Maulidah, Pak Saiful, Mas Anwar, Mas Lizi, Mas Muhammad F itu siapa? Mas Muhammad F, Mbak Yunin, Mbak Nelly, Mas Marzuki, Mbak Fani, Mbak Hani, Mbak Erin, Mas Hafid, Winda, mana Bu Winda? Mbak Khadijah juga nggak ada ya? Mbak Khadijah Kesulitan masuk itu kan? jalan, nggih. Dalam? Jaringan. Kesulitan masuk, Jaringan. Ustaz. Gimana, ada pertanyaan lagi, Mbak Tan? Apunten, saya mau tanya lagi, Ustazah. Monggo. Karena berarti yang menentukan metode ini mau dipakai ini tergantung judulnya gitu, Ustazah. Iya juga, bisa jadi Bu. Tergantung judul dan juga kita. Karena Maksudnya, judul itu penelitinya bisa dibawa kemana-mana. Nggih, pripun? Tergantung penelitinya atau tergantung atau judulnya itu yang membuat maksudnya dari judulnya itu yang harus pakai metode ini atau tergantung penelitinya mau pakai metode yang apa terus baru ditentukan judulnya gitu, Ustaz. Lebih utama tergantung peneliti sih Bu, karena judul itu bisa dibawa kemana saja. Oh, Iya. berarti tergantung peneliti mau pakai metode apa dulu terus baru ditentukan judulnya gitu ya? Iya, betul. Karena misalkan dari judul kita akan menelaah tentang faedah surat Yasin misalkan ya. Nah, itu nanti bisa dibawa kemana-mana. Bisa tahlili juga bisa ke living Quran juga bisa. Tinggal ditambahi kalau living Quran nanti tinggal ditambahi studi living Quran, kajian rutinan surat Yasin di Desa Waru, Sidoarjo gitu. Tergantung kita sih sebenarnya, tergantung kita sebagai peneliti. Kita menentukan dulu kita mau meneliti tema apa dengan metode apa. Nanti judul bisa diolah-olah, bisa ditambah-tambahi kata-kata sesuai dengan fokus kita, sesuai dengan tema yang kita tentukan. Seperti itu.
Ngoten Bu. Nggih. Nggih, matur suwun Ustazah. Nggih. Nggih, sami-sami. Bu Maulida kemarin itu apa fokusnya? Kesehatan ya? Atau ekonomi? Yang Dengan di UTS kemarin Ustaz. mboten yang jenengan kerja di bidang nopo? Kesehatan nopo? Nggih, kesehatan Ustaz. Nah, itu. Tapi sekarang Kan- sebetulnya udah nggak kesehatan Ustazah. Dalam? Sebetulnya sekarang udah ada fokus ke kesehatan juga sih. Oh, sudah nggak fokus lagi di kesehatan. Iya. Oh, ya nggak apa-apa. Cuma kemarin saya sempat ambil itu mengenai itu kan isu yang sekarang itu kan mengenai kesehatan mental itu kan Ustazah. Oh, gitu. Iya, kan kalau apa ya? Kalau anak zaman sekarang ini kan dikit-dikit mental health gitu. Iya. Beda kalau kan zaman saya atau jenengan. Nggih. Sekarang itu juga yang marah apa tuh yang takut nikah tuh Bu, scary marriage. Oh iya. Ya, itu Termasuk juga itu lagi apa? booming. Anak-anak Self-free itu kan Ustazah. Iya, itu. Karena saya melihat anak saya aja sudah kayak gitu Ustazah. Oh, nggih. Dikit-dikit itu ngomongnya sudah mau jangan bikin aku kena mental health. Udah gitu kalau nggak mau nanti aku kalau mau nikah ya child free aja. Sudah gitu nanti nikah gini, nggak usah nikah gitu ternyata. Lah, iya. Nah itu kan suatu fenomena yang apa ya? Ternyata anak Gen Z itu lo udah mikirnya seperti itu. Padahal Iya, masih nggak mau ribet anak Gen Z itu, nggak mau ribet, nggak mau susah, nggak mau. Nah itu loh Ustazah, karena semuanya serba instan. Betul, sehingga wis gak usah nikah, wedi kok nek nikah seperti ini. Child free aja, nanti gak usah anak susah, gini gitu, gadang, nah wis. Nggak mau susah kalau Gen Z itu. Ya nggak semua sih. Ya memang nggak semua, tapi memang Iya. kalau saya melihat percakapan di grup-grup WA, di grup-grup ini anak-anak itu di MDM Instagram atau itu kan cenderung ke situ, terus akhirnya gampang kena, ya itu tadi yang bilang mental health. Awalnya dulu juga nggak ngerti Ustazah apa sih maksudnya mental health. Oh alah, paling kalau zaman saya dulu ya paling aku stres depresi aku gitu. Sama kan orang kesehatan itu bilangnya aku depresi gini. Kalau lihat situasi kerja, apalagi kalau orang yang tuntutan kerja sambil kuliah itu kan pasti bebannya lebih berat daripada yang kerja aja. Pasti mikir, aduh, aku sudah depresi guys, gak bisa diajak ngomong gitu rasanya. Ya itu yang saya lihat sih Ustazah, mungkin nggak terlalu ini juga. Oke. Karena kemarin saya tanya ini karena saya nggak punya lahan, mau ngambil hal-hal yang seperti itu kan otomatis harus punya lahan praktek, nggak kayak Bu Winda yang ada lahan praktek itu kan sekarang saya sudah nggak praktek di lapangan Ustazah. Nggih. Ya, kalau gitu berarti ya bisa nelaah Al-Qur'annya saja. Tapi kalau misalkan masih ada memori-memori tentang kesehatan, misalkan ada teori-teori kesehatan yang bisa diangkat ya nggak masalah. Nanti dicoba dicari di ayat Al-Qur'an itu ada ndak kiranya yang secara umum membahas terkait itu. Kan kalau kayak mental health kayak gitu kan itu nanti hubungannya dengan ayat-ayat yang menenangkan, ayat-ayat kayak ala dzikrillah tatmainul qulub. Iya. Terus kan qulub hubungan dengan tazkiyatun nafs itu ya Ustaz. Iya, qalb itu kan ada yang memaknai hati, ada yang memaknai pikiran. Nanti kan dilihat penafsirannya mau pakai penafsiran siapa yang memaknai hati, siapa yang memaknai pikiran. Jadi sebenarnya mental health itu hubungannya dari mana? Dari hati atau dari pikiran atau bagaimana secara konsep kesehatan dan digabungkan dengan teori Al-Quran itu bagaimana seperti itu. Ya lihat nanti Ustazah. Oke.
Boleh Bu, siap. Monggo ada pertanyaan lagi yang lainnya? Cukup mungkin saja. Dalam? Mungkin sudah cukup. Sudah ya. Oke, Mas Anwar. Terima kasih nggih Mas Anwar presentasinya pada sore hari ini. Saya harapkan anjenengan sudah mulai membayangkan, mulai agak-agak menyiapkan kira-kira tema apa, judul yang bagaimana yang akan diangkat sebagai judul proposal nanti yang digunakan sebagai tugas UAS yang melanjutkan judul sama abstrak kemarin. Akankah berubah dari yang kemarin atau tetap? Monggo silahkan, sehingga nanti bisa dikembangkan dari, kalau memang tetap ya pakai judul kemarin tinggal dikembangkan, kalau berubah milih apa dan segera di awang-awang direncanakan lah seperti itu. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan kembali dan sudah dipahami, mungkin kita tutup nggih. Iya, Ustazah. Oke. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga ilmu yang kita pelajari berkah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustazah. Nggih, sami-sami. Saya izin keluar nggih. Injil Ustazah.